Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu akuntansi forensik yang akan dijelaskan oleh beberapa anggota kami atau anggota saya. Dan untuk materi pertamanya itu saya akan membahas mengenai inti dari materi kali ini, yaitu apa sih akuntansi forensik sebenarnya, atau apa sih akuntansi forensik yang biasa kita kenal atau yang kita pelajari di baik itu dalam buku dari materi lainnya. Nah, kalau menurut akuntansi forensik yang dapat saya baca atau yang saya menyimak kembali apa yang dijelaskan oleh dosen, yaitu akuntansi forensik yaitu sebuah tindakan yang menentukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengkonfirmasikan ke data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya. Untuk penyelesaian sengketa, biasa hukumnya saat ini berlaku untuk saat ini maupun untuk di masa depan atau masa yang akan datang. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui titik segitiga akuntansi forensik yang biasa kita kenal dalam ruang lingkup akuntansi forensik itu sendiri. Yang pertama itu kita harus berpatokan atau kita melihat di bagian titik awal dari akuntansi forensik atau segitiga akuntansi forensik. Yang pertama itu atau titik awalnya yaitu tentang kerugian atau kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan baik dalam pribadi. Dan yang kedua itu titik keduanya merupakan hukum, yang artinya kegiatan melawan hukum yang biasa menimbulkan tuntutan karena mengalami kerugian atau kita ambil atau yang berkaitan dengan kerugian titik awal. Selanjutnya kita melihat kepatokan atau titik terakhir yang itu titik ketiga dari akuntansi forensik, yaitu adalah hubungan kausalitas atau yang berkaitan dengan kerugian dan kegiatan melawan hukum, yang artinya dia saling berkaitan antara titik 1, titik 2 atau titik yang awal dan titik kedua yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan melihat di bagian atribut seorang akuntansi forensik, yang artinya di materi ini ada ahli yang mengatakan, yaitu ahli Howard R. Davia dalam Tua Nakota dalam atau tahun 2010, yang memberikan 5 nasihat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap fraud atau kerugian. Yaitu yang pertama, kita harus menghindari pengumpulan fakta, data yang berlebihan secara prematur. Identitas lebih dahulu siapa pelaku atau yang mempunyai potensi menjadi pelaku. Dan banyak auditor berkutat pada pengumpulan fakta dan temuan, tetapi tidak menjawab pertanyaan yang paling penting, how did it, yang artinya siapa yang melakukannya. Ada kalanya kebiasaan penyembunyian nama pelaku didorong oleh keinginan untuk memperhalus pengungkapan pengungkapan sesuatu yang kelihatannya kurang elok. Dalam bahasa Inggris, penghalusan ini biasa disebut dengan eupemsim. Yang kedua itu mengenai fraud auditor, harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Banyak kasus kecurangan kandas di sidang pengadilan dikarenakan penyidik dan saksi ahli atau akuntan forensik gagal membuktikan niat melakukan kejahatan atau pelanggaran. Adapun menurut para ahli, yang salah satunya itu menurut Davia, tujuan proses pengadilan adalah menilai orang, bukan mendengar celotehan yang berkepanjangan tentang kejahatan. Dan selanjutnya kita akan masuk di kualitas akuntansi forensik, yang menurut Robert G. Lindquist menyatakan bahwa
kualitas yang harus dimiliki oleh akuntansi forensik itu ada beberapa, yaitu yang pertama harus berkreatif, yang artinya kemampuan untuk melihat sesuatu secara berbeda dari orang lain. Suatu hal yang normal bagi orang lain belum tentu dianggap normal bagi atau dianggap normal oleh akuntan forensik. Terus yang kedua itu rasa ingin tahu, yang artinya keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. Terus yang ketiga yaitu tidak menyerah, artinya kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta atau seolah-olah tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan. Terus selanjutnya yaitu mengenai business sense, yang artinya kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan hanya sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat. Terus selanjutnya lagi itu mengenai atau penjelasan terakhir mengenai kualitas akuntansi forensik yaitu percaya diri, kemampuan untuk mempercayai diri dan temuannya sehingga dapat bertahan di bawah cross examinations, yang artinya pertanyaan silang dari jaksa, penuntut umum dan pembelah. Dan itulah beberapa kualitas yang akuntansi forensik yang dimiliki atau yang ia miliki dalam penjelasan mengenai akuntansi forensik itu sendiri. Dalam akuntansi forensik itu ada beberapa cabang ilmu atau cabang yang dimiliki oleh akuntansi forensik. Yang pertama yaitu mengenai cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum. Terus yang kedua, ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Terus yang tiga atau yang terakhir yaitu mengenai kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Dia itu berkaitan dengan di kaitan pertama dan kaitan kedua. Dalam akuntansi forensik itu ada beberapa cabang ilmu atau cabang yang dimiliki oleh akuntansi forensik. Yang pertama yaitu mengenai cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum. Terus yang kedua, ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Terus yang tiga atau yang terakhir yaitu mengenai kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Dia itu berkaitan dengan di kaitan pertama dan kaitan kedua. Yang selanjutnya atau yang pemaparan terakhir dari materi yang saya dapat sampaikan yaitu mengenai profesi forensik. Yang pertama itu forensik antropologi atau antropolog forensik, yang biasa itu dia lebih ke spesialis yang dapat menentukan apakah tulang atau sisa lainnya berasal dari manusia, dan jika demikian akan diungkapkan secara rinci tentang bagaimana korban meninggal dan juga bagaimana mereka muncul dalam kehidupan. Terus yang kedua itu mengenai forensik kemis atau ahli kimia forensik, yang biasa dia lebih ke spesialis dalam analisis obat, pewarna, sampel cat, dan bahan kimia lain yang terlibat dalam kejahatan. Terus yang ketiga yaitu mengenai forensik destik atau dokter gigi forensik. Dia lebih ke spesialisnya dalam pemeriksaan gigi korban pembunuhan maupun kecelakaan untuk tujuan identifikasi dan untuk perbandingan dengan bukti bekas gigitan di TKP. Terus selanjutnya dia profesi sebagai forensik dokumen investigator atau penyidik dokumen forensik. Dia lebih ke spesialis pada penyidikan pemeriksaan dokumen palsu dan tanda.
Ada beberapa profesi forensik seperti forensik linguistik, forensik engineering, forensik medicine, dan forensik akunting atau akuntansi forensik. Apa sih itu akuntansi forensik? Akuntansi forensik adalah salah satu profesi forensik yang membahas bagaimana sih penerapan disiplin ilmu akuntansi di dalam masalah hukum. Untuk penyelesaian masalah hukumnya sendiri itu biasa terjadi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, baik itu di sektor publik ataupun sektor pemerintah maupun sektor privat. Ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan beberapa pasal yang mengatur terkait. Yang pertama yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk memperterang suatu perkara pidana. Kemudian BPK bisa atau memiliki wewenang untuk menggunakan ahli di luar BPK. Kemudian BPK akan mendapatkan keterangan dari ahli mengenai kerugian negara. Akuntan forensik di pengadilan khususnya di sektor publik. Ada 3 bagian penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penuntut umum. Mereka ini berfungsi untuk menuntut terdakwa pelaku kecurangan. Kemudian ada ahli yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kemudian ada Inspektorat Jenderal dari departemen yang bersangkutan. Kemudian pada terdakwa dan tim pembela, mereka bisa menggunakan ahli dari kantor akuntan publik, ahli selaku pribadi, dan ahli selaku lembaga atau BPK. Ada 6 hal yang harus kita perhatikan seperti yang tertera di samping saya. Namun pada intinya, kalau ahli selaku pribadi, maka semua keterangan yang ia berikan itu berdasarkan pendapat pribadi dan pengalaman yang ia miliki serta diolah secara pribadi. Kalau ahli selaku lembaga, maka pendapat atau keterangan yang ia berikan itu berdasarkan pendapat BPK yang diolah secara kelembagaan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK. Manfaat akuntansi forensik khususnya di sektor publik yaitu yang pertama, mengungkapkan fakta-fakta yang nantinya bisa dijadikan sebagai bukti untuk menyeret pelaku kecurangan. Kemudian yang kedua, menelusuri sampai ke titik temu tersangka yang menjadi pelaku kecurangan, kemudian membawanya ke pengadilan berdasarkan bukti yang sudah kita temukan tadi. Manfaat akuntansi forensik di sektor privat. Adapun manfaat akuntansi forensik di sektor privat yaitu berguna bagi sebagian besar kasus kejahatan keuangan yang seperti penggelapan, kekeliruan fakta keuangan, pembakaran nirlaba, penipuan bank, suap, dan penyuapan komersial, penipuan komputer, dan lain sebagainya. Sengketa. Adapun faktor pemicu terjadinya sengketa yaitu ada 2. Yang pertama, salah satu pihak merasa bahwa haknya dirampas atau dihilangkan oleh pihak lain. Kemudian faktor yang kedua yaitu perbedaan penafsiran mengenai sesuatu yang sudah diatur dalam perjanjian ataupun yang belum sama sekali diatur dalam suatu perjanjian. Kemudian, hak yang dikurangi atau dihilangkan dapat berupa uang atau aset lain, baik aset berwujud intangible asset ataupun aset yang tak berwujud atau intangible asset yang dapat diukur dengan uang. Kemudian yaitu reputasi. Misalnya tercemarnya nama baik, apakah itu nama pribadi, nama keluarga, ataupun nama suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu peluang bisnis. Misalnya tidak bisa ikut dalam proses tender dengan alasan yang terkesan diskriminatif atau terdiskriminasi. Kemudian gaya hidup, misalnya ditolak memasuki klub atau kawasan yang dinyatakan eksklusif. Kemudian yang kelima yaitu hak-hak lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Selanjutnya yaitu akuntansi dan audit forensik. Adapun gambaran tahapan dalam proses akuntansi forensik yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahap identifikasi masalah ini, seorang auditor forensik akan melakukan pemahaman awal dari kasus apa yang sedang mereka ungkapkan. Melakukan pemahaman awal ini juga bertujuan supaya mempertajam analisa serta spesifikasi ruang lingkup. Dengan begitu, proses audit bisa dilakukan tepat sasaran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pembicaraan dengan klien. Nah, pada langkah ini merupakan tahapan terpenting juga dalam proses akuntansi forensik, di mana dalam tahap ini akuntan melakukan wawancara dengan klien terkait dengan kriteria, lingkup, limitasi, jangka waktu, serta metodologi audit. Nah, langkah ini juga dilakukan supaya tercipta kesepahaman antara auditor dengan klien. Nah, kemudian
Adapun langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan pendahuluan. Nah, tahap pemeriksaan pendahuluan ini yaitu di mana auditor akan mulai mengumpulkan data awal serta melakukan analisa hingga didapatkan hasil dalam matriks 4W tambah 1H. Nah, jika matriks ini sudah dikantongi, maka akan diputuskan untuk melanjutkan investigasi atau tidak. Nah, langkah yang keempat yaitu pengembangan rencana pemeriksaan. Nah, di dalam tahap pengembangan rencana pemeriksaan ini juga auditor akan melakukan penyusunan beberapa hal, yaitu dimulai dari dokumentasi kasus yang dihadapi, prosedur pelaksanaan dan tujuan audit, serta apa saja tugas individu di dalam sebuah tim. Nah, setelah rapi disusun akan menghasilkan sebuah temuan. Nah, temuan inilah yang pada akhirnya akan dikomunikasikan oleh para tim audit dan klien. Ya, terus langkah yang kelima yaitu pemeriksaan lanjutan. Merupakan tahapan di mana auditor mulai mengumpulkan bukti. Pada tahapan ini sebenarnya proses audit sudah mulai berjalan. Para auditor akan mulai melakukan beragam tekniknya untuk mencari kebenaran adanya fraud serta para pelakunya. Kemudian yang keenam yaitu penyusunan laporan keuangan. Nah, langkah penyusunan laporan keuangan ini merupakan tahap terakhir proses penyusunan laporan. Pada tahap ini juga auditor akan mengeluarkan semacam laporan yaitu laporan audit forensik. Materi selanjutnya yaitu atribut akuntan forensik. Nah, ada beberapa atribut akuntan forensik, diantaranya yaitu yang pertama, auditor fraud harus dapat menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi lebih dahulu siapa pelakunya. Kemudian yang kedua yaitu auditor fraud harus dapat membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga yaitu auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraud, yaitu tidak mudah ditebak. Kemudian yang keempat yaitu auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan dalam suatu kasus atau kasus yang sedang diaudit. Kemudian yang kelima yaitu proaktif dalam memilih strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigatif. Mengenai strategi auditor fraud itu di mana sejak awal kita harus mengetahui atau mengupayakan serta menduga siapa pelaku. Kemudian yang kedua, fokus pada pengambilan bukti atau barang bukti yang akan diserahkan pada pengadilan. Dan yang ketiga itu kreatif dan tidak mudah ditebak. Kemudian yang keempat itu auditor fraud atau investor, di mana harus memiliki intuisi yang tajam untuk mengetahui perumusan teori mengenai persekongkolan. Dan yang terakhir adalah kenali pola fraud. Pun karakteristik auditor fraud, yang pertama itu pemeriksaan fraud harus memiliki kemampuan yang unik, kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan tepat. Kemudian yang kedua, memiliki kepribadian yang menarik dan mampu memotivasi orang lain untuk membantunya. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan dan mampu menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kualitas akuntan forensik atau auditor fraud, di mana harus memiliki sikap yang kreatif, rasa ingin tahu, tidak mudah menyerah, memiliki akal sehat, business sense, dan percaya diri. Sikap auditor fraud diantaranya juga seperti independen, objektif, dan skeptis. Nah, kemudian yang terakhir adalah kode etik akuntan forensik, di mana kode etik ini berisi nilai-nilai luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi dapat eksis karena adanya integritas atau sikap jujur, rasa hormat, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya diri penggunaan dan stakeholders lainnya.